Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kondes, Mendes, Tarot Tentang Hati dan Jiwa, apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Masih bersama Kondes ya, di edisi General Reading. Memenuhi request sahabat kita ya, yang ingin mempertanyakan bagaimana status kamu di hati dia. Mungkin sahabat yang ada mempunyai problem seperti ini ya, mari kita prediksi bagaimana sebenarnya status kamu di hatinya, teman atau kekasih ya, atau sesuatu yang prioritas. Oke. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ini kamu tanyakan di sini. Jangan lupa ya, berdoa hanya kepada sempurna sama pencipta Allah Subhanahu wa taala atau menurut keyakinan sahabat semuanya. Karena sekarang shuffle, jadi fokus. Sebelumnya terima kasih buat sahabat semua yang sudah klik video ini dan tonton dari awal hingga akhir agar tidak terjadi gagal paham ya. Dan jangan lupa kalau ada iklan lewat biarkan saja ya, agar tidak terputus energi kalian. Oke. Ini saya akan fokus, akan shuffle ya. Begitu juga sahabat semuanya. Oke. Sebenarnya bagaimana status kamu di hatinya? Fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya bagaimana status kamu di hatinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ada temperance ya, temperance ya. Sebuah godaan hati, godaan diri, godaan yang datang dari dalam dirinya seseorang yang kamu pertanyakan. Atau ini bisa vice versa ya, bisa vice versa. Kenapa? Karena ini adalah general reading, energi ditarik salah acak. Fokus ya. Ada as of wands ya, awal tindakan. Dia tuh melakukan atau mendekati kamu atau terhubung dengan kamu tuh ada sebuah godaan diri. Mungkin melihat kamu cantik, atau mungkin dia lagi tidak ada gebetan, atau mungkin karena dia lagi ada sebuah problem yang kayak model healing gitu ya, atau memang dia ingin membuka hati. Tapi kita lihat apa sebenarnya status kamu, atau bagaimana status kamu yang sebenarnya jadinya. Soalnya udah intens deh, baik deh, tapi kok akhir-akhir ini dia itu kayak ngebalas WA telat, lama, kayak gitu deh. Oke. Ada penyelesaian sebenarnya hubungan ini udah. Kita lihat dulu ya, tapi tebaran di sini ada justice. Sebenarnya bagaimana status kamu di hatinya? Fokus ya. Ada the magician. Oke. Kemudian ada King of Wands ya. Awalnya seperti ini. Dia mendekati kamu karena dia sudah macam healing gitu ya, healing dengan orang masa lalu. Itu yang ada di pikirannya, karena dia sudah harus menyelesaikan kesan masa lalu atau kenangan masa lalu, atau perjalanan yang kemarin membuat dia harus healing. Mungkin ada penyelesaian di sini, sudah ingin membuka hati untuk seseorang yang dekat dengan dia, dan di sini dipertemukan dengan kamu. Ada kekuatan alam di mana dia merasa cocok sama kamu, merasa klik sama kamu, dan ingin membuka lembaran baru di sini ya, dan ingin melupakan masa lalu ya, masa lalu dengan orang masa lalu pastinya seperti itu. Ada juga sebagian ini, ada dua versi yang memang menginginkan penyelesaian dengan kamu dan ingin healing ya, walaupun masih ada kecocokan, tetapi dia ingin membuka lembaran baru. Tetapi lebih condong ke sini bahwa si dia itu awalnya tuh dipertemukan dengan kamu adalah sebuah awal godaan diri, di mana dia menginginkan sebuah modernisasi, sebuah perubahan ke depan menjadi lebih baik. Itu yang ada di pikiran dia ya. Dan dia ingin menyelesaikan kesendiriannya, menyelesaikan
atau melupakan masa lalu yang pernah dia alami dengan orang masa lalu pastinya ya, kemudian dipertemukan dengan kamu dan klik gitu. Tapi dia kalau balas suka telat Des. Kenapa Des? Kita lihat saja sebetulnya status kamu itu sebagai apa ya. Kita lihat klarifikasinya. Ini dari tebaran pertama lebih condong membicarakan tentang perasaan dia, keinginan dia ya. Kita lihat klarifikasinya. Status kamu sebenarnya bagaimana status kamu di hatinya, teman atau kekasih ya. Selesai, tetap selesai ya, artinya hubungan ini hanya sebatas teman dan ingin menyudahi hubungan ini. Kemarin bertemu dengan kamu karena adanya godaan diri, karena di sini ada belenggu yang dia rasakan. Belenggu apa itu Nes? Kita lihat belenggunya. Jadi dia tidak main hati sama kamu, dia hanya sebatas teman dan dia ingin menyudahi hubungan ini dan dia ingin membuka lembaran yang baru. Kemarin itu kayak semacam cuman tergoda hatinya aja, karena memang dia punya pemikiran untuk menyudahi apa ya, dia healing, ingin melakukan sebuah healing ya, karena ada sesuatu, ingin membuka hati dengan yang lain. Di sini ada tentang Hangman. Kenapa? Dia ada belenggu. Kenapa hubungan ini harus sebenarnya pengen dia selesai ya, dan ingin membuka lembaran baru yang lain yang melupakan masa lalu. Karena di sini ada Justice, dimana dia tuh ingin menyelesaikan hubungan ini karena ada belenggu, ada batasan di antara kamu dan dia. Dan dia intinya tidak bisa memberikan kepastian apapun ya. Jadi makanya dia tidak main hati walaupun cocok sama kamu di sini ya. Sebetulnya dia hanya pas kebetulan ketemu dengan kamu itu benar-benar klik ya, kayak bicara nyambung, apapun itu nyambung gitu ya. Tapi kemudian semakin kesini dia ingin menyelesaikan hubungan ini ya. Menyelesaikan hubungan ini kenapa? Tidak ada status, karena ada belenggu di mana dia tidak bisa memberikan kepastian sama kamu. Mungkin ada yang karena agama, perbedaan agama atau keyakinan, atau karena jarak kalian yang jauh, atau karena status dia ya, mungkin udah punya istri, mungkin udah punya anak, atau mungkin karena dia intinya di sini tidak bisa memberikan kepastian dalam hubungan ini ya. Walaupun nggak ingin memberikan, atau memang belum bisa memberikan hubungan karena dia sendiri belum mapan, belum serak gitu ya, belum serak ya, jadi belum bisa memberikan cinta ke kamu, tidak memilih kamu, atau tidak memberikan cinta, atau tidak main hati ke kamu seperti itu ya. Ini ada rencana, kita lihat rencana apa di situ. Belum, atau memang tidak bisa. Bahkan untuk sementara hubungan ini, tidak hanya untuk sementara, hubungan ini dia ingin sudahi aja, karena dia tidak bisa memberikan kepastian tentang sebuah pilihan hatinya ke kamu gitu. Tapi dia ada rencana. Rencana apa itu? Kalau suatu saat nanti ya masih bisa bersama ya bersama, soalnya dia tuh ngerasa cocok sih sama kamu ya. Intinya jadi teman aja ya, teman saja, atau walaupun teman tapi dia tidak bisa memberikan kepastian untuk jadi teman yang solid, atau teman yang selalu intens buat kamu, atau bahkan tidak bisa memberikan cinta ini kepada kamu karena memang dia ada belenggu, yaitu tentang dia sendiri yang masih oleng ya, belum bisa berdiri di atas kakinya, kedua kakinya ya, ini masih labil gitu ya. Dan di sini terkadang-kadang dia ngerasa tidak cocok sama kamu gitu loh, kadang-kadang cocok ya. Nanti kalau dia ngerasa cocok ya dia pasti balik ke kamu gitu, ini memberikan cinta, tetapi itu rencana dia ya. Kalau ada kecocokan dia balik ke kamu, memberikan cinta ke kamu, tapi kalau tidak ya tidak gitu. Jadi kita ikutin waktu aja, biar waktu yang berbicara, seperti itu yang dia inginkan ya. Sebenarnya bagaimana status kamu di hati dia? Teman mungkin, tapi bukan teman yang soulmate gitu, bukan ya, sekedar teman saja, karena banyak belenggu di sini. Alasannya seperti itu. Bahkan dia ingin menyelesaikan hubungan ini, dia ingin menyudahi hubungan ini bukan karena nggak suka ya, dia di sini awalnya suka, tapi karena ada belenggu,
mungkin ada batasan-batasan yang membuat kalian atau membuat dia itu tidak ingin meneruskan hubungan ini, baik berteman maupun memberi hati atau memberikan hatinya ke dia, ke kamu. Karena di sini dia ada belenggu diantaranya, mungkin keyakinan, mungkin dia sudah punya istri atau statusnya ya, atau karena status ekonomi, atau karena keadaan dia status ekonominya, makanya dia belum bisa memberikan cinta ini. Tetapi dia punya rencana, seandainya nanti ada kecocokan atau jodoh gitu, why not gitu. Tetapi kalau tidak ya nggak apa-apa, biarkan waktu yang berbicara, seperti itu. Di sini Gondes melihat energi, ada energi Libra ya, juga ada energi Scorpio ya. Di sini condong ke Libra, bimbang, masih ada kebimbangan yang besar diantaranya. Seperti itu karena dia melihat dari posisi keadaan dia sendiri, dan memang sebetulnya kemarin itu hanya masuk ke kategori godaan diri seperti itu. Dan ada sebagian yang memang ingin membuka hati, tapi ternyata dia masih belum bisa memberikan kepastian karena dia sendiri masih dalam keadaan labil atau tidak punya kepastian, atau belum bisa berdiri di kedua belah kaki, belum ngerti tujuan daripada hubungan ini. Dan ada yang memang dia ingin menyudahi hubungan ini. Kalau berteman ya berteman seadanya aja, nggak usah terlalu intens. Kalau kekasih dia belum bisa memberikan kepastian sama sekali. Intinya kalau jodoh nggak kemana. Ada tidak kecocokan, ada kecocokan, seperti itu ya. Oke sahabat Gondes, sekarang Gondes akan coba shuffle pesan buat kamu yang menonton video ini ya, supaya lebih menguatkan ya. Di sini ada penyelesaian ya, ada Libra yang membuat, dan ada The Hangman yang membuat hubungan ini tuh belum ada kepastian. Jadi dia tidak bisa memberikan kepastian, lebih baik dia menyudahi aja gitu, daripada nanti seperti orang PHP-in yang ada di pikiran dia seperti itu. Jadi kamu diminta untuk positive thinking aja. Dia punya pilihan lain ya, mungkin bisa jadi karena dia punya pilihan lain, jadi dia tidak ingin intens sama kamu dan tidak bisa memberikan kepastian apapun ya. Ya aku bilang, atau ada istri atau ada yang lain itu. Jadilah dirimu sendiri ya, jadilah dirimu sendiri, janganlah pesimis. Segala sesuatu perjalanan itu harus dilalui, bukan untuk disesalin. Jangan lelah berdoa, bersyukur dan menerima semua yang terjadi adalah atas izinnya. Bersyukurlah dalam setiap keadaan. Oke. Kemudian dilanjutkan untuk pesan yang keempat ya. Bertepuk sebelah tangan, ilah ininya yang namanya, kalau kamu udah baper, dia tidak memberikan cinta sama kamu karena sesuatu hal ya. Mungkin karena memang dia sudah punya, ada belenggu di sini ya, Gondes bilang ada belenggu, itu bisa istri, bisa yang lain, bisa anak ya. Cinta kalian ngambang di situ. Ya intinya kamu harus menerima segala apapun keadaan dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan ya. Bagaimana cara belajar ikhlas? Melepas dia dengan pelan-pelan ya, dan tetap bersandar pada sang pemilik izin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena sekalipun kita mencintai bak pikbuk, kita berkorban pun, kalau memang Allah tidak mengizinkan, semuanya tidak akan terjadi. Tetap berserah, bersandar, letakkan doamu kepada Sang Maha Sempurna ya. Karena hanya kuasa Allah yang berkuasa membolak-balikan hati manusia. Oke sahabat Gondes, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Segala sesuatu perlu pembelajaran ya. Ada kesalahan, ada milik Gondes Mendes taruh tentang hati dan jiwa. Ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna, Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bagaimana status kamu di hatinya? Tidak ada status. Teman pun dia relax ya, teman pun tidak maksudnya teman ya teman nggak deket, nggak gitu, seperti itu. Jadi dia bahkan ingin menyadari hubungan ini karena menurut dia ada belenggu dan tidak bisa memberikan kepastian apa-apa. Oke sahabat Gondes, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah memberkati. Amin.